Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, namaku Zulfa Nindiatama dari Prodi Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Zulfa izin sharing sedikit seputar masuknya Zulfa di UIN Bandung. Nah, Zulfa itu sekolah SMA di SMA Negeri 1 Jatiluhur. Lalu saat kelas 10 emang Zulfa itu kepengen banget kuliah di UIN Bandung. Karena kenapa? Ya karena UIN itu keagamaannya bagus, terus eksaknya juga baik gitu. Nah, kemudian pas kelas 12 itu kan dimana masa-masanya semua siswa itu pada sibuk ngumpulin data-data yang mau narusin ke perguruan tinggi. Nah, Zulfa itu jadi salah satu koordinator kelas di kelas MIA 2. Terus ada teman-teman Zulfa juga jadi koordinator kelas di kelasnya masing-masing. Nah, kita buat WhatsApp grup. Terus ada salah satu guru yang membimbing kita semua, yaitu Pak Agung Dwi. Nah, Pak Agung Dwi ini yang memberitahu info-info seputar GTS yang ke Semanjak. Jadi GTS itu melalui Pak Agung gitu. Nah, terus info-info kayak gitu di-share ke grup kelasnya masing-masing dari Pak Agung. Nah, kemudian pas pendaftaran SNMPTN nih. Jadi pas pendaftaran SNMPTN itu tuh kan pakai jalur rapot. Jadi banyak banget numpuk gitu rapot yang harus dikumpulin ke ruangan Pak Agung. Nah, ruangan Pak Agung ini nih jadi salah satu tempat yang paling menjadi saksi gitu suka dukanya para siswa Semanja yang meneruskan keinginan sekolahnya ke perguruan tinggi. Jadi di ruangan Pak Agung itu di belakang masjid atau di pinggir masjid dinamainya UGM Universitas Gigiran Masjid. Jadi di sana para siswa Semanja itu ngumpulin berkas-berkasnya buat masuk ke perguruan tinggi. Nah, SNMPTN itu kan pakai jalur rapot, numpuk banget tuh rapot di ruangan Pak Agung. Terus pas pembukaan tahap satunya nih. Nah, pas pembukaan tahap 1 Zulfa itu ngumpul di ruangan Pak Agung sama teman-teman kelas MIA 2. Terus ngebukain satu-satu link SNMPTN dan alhamdulillahirrahmanirrahim Zulfa keterima di tahap 1 SNMPTN. Itu warna hijau, itu jadi lega gitu Zulfa. Terus ke tahap 2-nya. Nah, tahap 2 Zulfa ngikuti daftar ke UIN dan qadarullah ternyata di tahap 2 Zulfa tidak lolos. Nah, kemudian Zulfa ingin banget tuh ke UIN, terus pakai jalur SPAN PTKIN. Kan SPAN PTKIN juga sama ya, pakai jalur rapot. Nah, Zulfa coba qadarullah juga itu Zulfa nggak lolos lagi. Terus Zulfa ikutin jalur SBMPTN. Nah, jalur SBMPTN ini kan jalur tes. Itu Zulfa tesnya di Karawang karena memang aku lihat yang paling dekat gitu dari rumah kan Purwakarta ke Karawang. Lumayan itu dari jam 5:30 pagi sama ibu sama saudara itu bertiga pakai kereta ke Karawang buat ngikutin jalur SBMPTN gitu UTBK. Terus qadarullah juga Zulfa nggak keterima jalur SBMPTN. Nah, kemudian Zulfa ngikutin jalur PMDK. Nah, jalur PMDK ini pakai jalur rapat juga. Itu Zulfa sama teman Zulfa, Ade Alma. Nah, kita berdua sampai ke
ngumpulin data sore-sore, hampir tutup itu kayaknya mah hampir tutup gitu ya, kantor pos. Jadi harus ke kantor pos ngirim datanya. Itu kalau gak salah H-1 gitu, H- berapa itu ya, itu udah deket-deketnya mau ditutup pendaftaran, Zulfa ngumpulin PMDK. Nah terus alhamdulillah qadarullah juga itu Zulfa belum lolos lagi. Terus Zulfa ngikutin jalur stan. Nah Zulfa kepengen ke stan karena Zulfa itu emang udah dilesin gitu sama ibu khusus stan. Nah Zulfa ngikut jalur stan, tesnya di Gado Bangkong atau di Bandung ya. Nah di situ sebelumnya kan Zulfa survei survei tempatnya. Terus oh ya, sebelum stan itu kan Zulfa ikut jalur UMPTKIN. Nah UMPTKIN ini ujian seleksi masuk UIN se-Indonesia. Jadi Zulfa ngikutin itu tesnya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Zulfa senang banget itu di situ. Pertama kali nginjekin kaki di UIN Bandung itu pas ngikutin tes UMPTKIN. Itu Zulfa sama saudara sama ibu nginep di salah satu tempat penginapan karena memang gak ada saudara di situ. Terus satu hari tuh nginep itu pas puasa, jadi sore-sore sampai apa yang ngelilingin UIN 1 kampus 1 sama sampai ke UIN kampus 2 itu kita kelilingin, terus nanya-nanya ruangannya di mana. Itu capek banget sih menurut Zulfa, soalnya kayak info-infonya itu simpang siur gitu, karena memang kan sistemnya juga ini ya bukan online, jadi sistemnya juga beda-beda gitu di setiap tahunnya. Terus ke kampus 2 katanya bukan di sini, di kampus 1. Kita langsung ke kampus 1, balik lagi ke kampus 1 sampai udah ketemu alhamdulillah ruangan buat tesnya. Nah pas udah ketemu, pas di situ azan maghrib, artinya kan buka puasa di situ bertiga sama saudara. Terus kita ini balik lagi ke tempat penginapan. Besoknya besoknya Zulfa sama saudara itu ikut tes. Nah tes UMPTKIN. Nah terus Zulfa ngambil prodi pendidikan kimia. Kemudian udah selang beberapa minggu nunggu penerimaan gitu ya, optimis banget tuh Zulfa di situ. Terus tapi di situ juga Zulfa pasrah gitu. Alhamdulillah gitu, udah ikhtiar, terus udah kerasa gitu capeknya buat pendaftaran juga, buat tesnya juga, buat ngapalin soal-soalnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepat pas Zulfa survei ujian buat stan, Zulfa sama saudara sama ibu bertiga itu ada di stasiun Padalarang di Bandung. Nah di situ masuk tuh WhatsApp grup masuk tuh ini WhatsApp dari Pak Agung. Kalau Zulfa itu keterima di UIN Bandung lewat UMPTKIN. Nah udah Zulfa gak bisa berkata-kata lagi gitu ya, karena memang udah kayak gitu, udah lega banget gitu, udah ada yang mau nerima Zulfa di Unip, apalagi Unipnya yang Zulfa inginkan dari kelas 10. Memang Zulfa udah pasrah di situ. Sebelum udah pasrah gitu ya, udah cuman bisa ngandelin doa gitu, doa dari ibu, dari orang tua, dari teman-teman itu. Pokoknya itu
persembahan gitu dari saudara-saudara Zulfa yang udah ngedoain Zulfa gitu. Nah terus di situ Zulfa seneng banget, tapi Zulfa masih ikut tes stan karena memang udah daftar dan memang kepengen gitu ke stan, dan memang ibu juga mendukung Zulfa ke stan. Nah tapi di sisi lain memang apa ya, nggak terlalu pengen banget sih Zulfa juga, cuman kan karena orang tua ingin, jadi Zulfa ikutin terus. Nah Zulfa ikut tuh jalur stan. Qadarullah ternyata memang Zulfa harus kuliah di UIN Bandung, dan stan pun terkalahkan gitu dari UIN Bandung. Alhamdulillah gitu, walaupun stan gak keterima tapi Zulfa bisa lega gitu, bisa belajar di UIN Bandung gitu, kuliah di UIN Bandung, alhamdulillah. Dan itu pokoknya dari awal sampai akhir Pak Agung selaku pembimbing Zulfa yang ngumpulin berkas-berkas itu sangat apa ya, seneng banget gitu bisa ketemu sama guru yang peduli gitu peduli banget sama muridnya gitu. Karena lihat saudara Zulfa yang sekolah di SMA lain itu kayak mandiri kalau daftar itu, tapi kalau di Semanja itu sama Pak Agung Dwi itu dibantuin sampai masuknya juga harus ngumpulin berkas-berkas ini itu ya. Pak Agung selalu terbuka gitu sama kita. Terus apa lagi ya, sampai sekarang juga Zulfa masih berkomunikasi sama Pak Agung, dan jazakallah khairan katsiran buat Pak Agung Dwi karena udah membimbing kita semua sampai detik ini. Dan nah buat adik-adik kelas, buat teman-teman Semanja, jangan lupa ya kalau kalian punya motivasi untuk meneruskan gitu sekolah ke yang lebih tinggi lagi, menimba ilmu yang lebih dalam lagi, jangan lupa kumpulin berkas-berkasnya, data-datanya. Terus kalau mau ikutan tes SBM kayak gitu, jangan lupa tetap belajar dan optimis, dan selalu mengandalkan doa dari orang tua, doa dari sekitar gitu. Nah jangan lupa juga terus ngobrol-ngobrol tuh, diskusi sama Pak Agung Dwi, karena Pak Agung Dwi yang udah berpengalaman banget gitu ya, yang membimbing para siswanya. Nah jangan lupa pokoknya mah diskusi sama Pak Agung di ruangan Pak Agung, sama teman-teman juga ajak semuanya sih. Terima kasih, mungkin segitu yang bisa Zulfa sampaikan, dan terima kasih buat waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.